Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sustiani, NPM 2018-13-500-596. Dan saya Samsan Zara Alsabila, NPM 2018-13-500-591. Kami akan mempresentasikan tentang materi kimia inti. Nah, apa sih itu kimia inti? Kimia inti adalah ilmu yang mempelajari struktur inti atom dan pengaruhnya terhadap kestabilan inti serta reaksi-reaksi inti yang terjadi pada proses peluruhan radionuklida dan transmutasi inti. Nah, yang kedua, radiokimia merupakan ilmu yang mempelajari zat radioaktif dan penggunaannya dengan teknik-teknik kimia. Selanjutnya mengenai struktur inti. Inti atom tersusun dari proton dan neutron. Suatu inti dengan jumlah nukleon, proton ditambah neutron disebut dengan nuklida. Proton itu memiliki nilai 1,007276 SMA yang dibulatkan menjadi 1 SMA. Nah, SMA itu merupakan singkatan dari satuan massa atom. Sedangkan neutron memiliki nilai 1,08665 yang dibulatkan menjadi 1 SMA. Lalu Nuklida itu merupakan spesies nuklir. Contohnya yaitu ada dua. Yang pertama adalah C atau karbon yang memiliki nomor atom 6 dan nomor massanya 12. Lalu ada N atau nitrogen yang memiliki nomor atomnya 7 dan nomor massanya 14. Nah, bawahnya itu merupakan rumusnya. Rumusnya itu yaitu A itu merupakan nomor massa, Z itu merupakan nomor atom, dan N-nya merupakan A dikurang Z. Nah, A itu yaitu nomor massa dan Z yaitu nomor atom. Lalu, tentang penggolongan nuklida. Bila ditinjau dari nomor massa, nomor atom, dan jumlah neutronnya, nuklida dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ialah isotop. Atom yang jumlah protonnya sama tetapi berbeda dengan nomor massanya. Nah, contohnya yaitu nih, N. N yaitu nomor atomnya 7 dan nomor massanya yaitu 14. Nah, sampingnya lagi sama N atau nitrogen, nomor atomnya 7 dan nomor massanya 15. Kita bisa lihat di sini, bawahnya yaitu sama-sama 7. Nah, itu merupakan contoh dari isotop. Nah, sedangkan yang kedua yaitu tentang isobar. Atom yang jumlah protonnya berbeda tetapi sama dengan nomor massanya. Contohnya yaitu kita bisa lihat C atau karbon yang memiliki nomor atomnya 6 dan nomor massanya 14. Nah, sampingnya N atau nitrogen yang memiliki nomor atomnya 7 dan nomor massanya 14. Nah, sedangkan isobar itu yang atasnya sama, berarti nomor massanya sama, yaitu sama-sama 14. Dan yang ketiga yaitu isoton. Suatu atom yang kedua atom tersebut memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, contohnya yang pertama yaitu H atau hidrogen. Nah, di sini nomor massanya 3 dan nomor atomnya 1. Nah, kita kurang ya. Nah, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Berarti ini merupakan neutronnya 2. Nah, selanjutnya yaitu He atau helium. Nomor atomnya 2 dan nomor massanya 4. Jika dikurangkan yaitu 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, dari contoh 1 dan contoh kedua itu kan berarti nilai neutronnya sama. Sama-sama 2. Nah, ini merupakan contoh dari isoton. Transmutasi inti. Transmutasi inti merupakan peristiwa peluruhan suatu isotop menjadi isotop lain ketika isotop tersebut ditembak dengan peluru atomik dengan rumus X tambah A menjadi Y tambah B atau X A, B, Y. Reaksi inti.
Reaksi inti merupakan reaksi yang terjadi jika suatu inti atom ditembak dengan partikel berenergi dan menghasilkan inti baru, disertai dengan pelepasan jumlah energi. Pada suatu reaksi inti, selalu berlaku yang pertama, jumlah nomor massa reaksi sama dengan jumlah nomor massa hasil reaksi. Yang kedua, jumlah nomor atom reaksi sama dengan jumlah nomor atom hasil reaksi. Penggolongan reaksi-reaksi inti. Yang satu ada reaksi penembakan, dua reaksi fisi atau pembelahan, yaitu reaksi pembelahan inti yang menghasilkan neutron. Dan yang ketiga, reaksi fusi atau penggabungan, yaitu reaksi penggabungan dua atau beberapa inti ringan menjadi suatu inti yang lebih berat. Radioaktif. Radioaktif merupakan kata sifat yang mempunyai arti senantiasa memancarkan energi radiasi, sehingga zat radioaktif dapat diartikan sebagai suatu zat yang senantiasa memancarkan energi. Radiasi yang dipancarkan oleh zat radioaktif terdiri dari tiga. Yang pertama sinar alfa, yang kedua sinar beta, dan yang ketiga sinar gamma. Manfaat dan dampak dari penggunaan radioaktif. Manfaat radioaktif. Yang pertama di bidang arkeologi, untuk menentukan umur fosil dengan C14. Yang kedua di bidang kedokteran, untuk terapi tumor atau kanker dengan CO60 dan penentuan kerapatan tulang dengan sinar X. Dampak radioaktif. Yang pertama, radiasi nuklir sebesar 30 Rad dapat menimbulkan gejala ringan yang terlihat dalam darah. Radiasi nuklir sebesar 30-200 Rad dapat membuat seseorang jatuh sakit. Radiasi nuklir sebesar 200-1000 Rad dapat membuat seseorang menderita sakit parah. Radiasi nuklir dengan dosis di atas 1000 Rad dapat berakibat fatal dan menimbulkan kematian.